Sehari setelah Omnibus Law diberi nomor undang-undang yaitu nomor 11 tahun 2020, elemen pekerja mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Undang-undang Cipta Kerja berpotensi merampas masa depan pekerja di tanah air Indonesia. Undang-undang ini mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat, bahkan sejak fase pembahasannya. Pasca menjalani rangkaian aksi massa demi pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja, akhirnya undang-undang kontroversial ini disahkan Presiden Jokowi 2 November lalu. Sebelumnya Presiden juga mempersilahkan pihak manapun yang berkeberatan dengan konten Undang-Undang Omnibus ini untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Akhirnya, sejumlah aliansi buruh pun resmi mendaftarkan gugatan judicial review atau uji materi atas Undang-Undang Cipta Kerja. Sekretaris Jenderal KSPI menilai Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi merampas masa depan buruh Indonesia. Ia juga memastikan buruh akan tetap mengawal penuh sidang gugatan Undang-Undang Ciptaker dengan terus melakukan kampanye secara nasional maupun internasional. Dalam rangka meyakinkan Majelis Konstitusi, kami akan melakukan kampanye-kampanye baik secara nasional maupun secara internasional dengan harapan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini betul-betul menyangkut substansi yang esensial. Jadi tidak hanya pada posisi textbook atau hanya data-data empiris saja. Sementara Mahkamah Konstitusi menyatakan telah menerima permohonan uji materi Undang-Undang Ciptaker. Saat ini uji materi permohonan sudah masuk ke tahap registrasi dan selanjutnya akan menjalani verifikasi. Jika sudah lengkap, 14 hari setelah registrasi akan dilakukan sidang pendahuluan. Mahkamah Konstitusi sudah menerima pengajuan permohonan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Sesudah Presiden mengundangkan, sudah menjadi Undang-Undang 11 2020, maka dalam konteks uji materi ke MK sudah ada objek permohonannya. Tidak hanya masalah ketenaga kerjaan, isu lingkungan juga menjadi sorotan. Namun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjamin tidak akan ada eksploitasi hutan dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena ada instrumen kontrol untuk mencegah terjadinya kerawanan lingkungan, terutama program perhutanan sosial. Jika nantinya ada ketidaksesuaian di lapangan, Kemen LHK telah menyiapkan sederet langkah hukum. Untuk tidak menimbulkan overeksploitasi ataupun kerawanan lingkungan, itu beberapa instrumennya itu masuk sebetulnya sebagai instrumen kontrol. Itu namanya mendevelop kelembagaan untuk pengawasan dan pembinaan pengawasan yang berlapis. Optimisme juga ditunjukkan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo yang menyambut positif penandatanganan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law oleh Presiden. Ketua Umum APindo juga berharap undang-undang ini juga akan didukung penuh seluruh pemerintah daerah agar implementasi di lapangan berjalan dengan baik. Pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah itu betul-betul mempunyai semangat yang sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan tentunya lebih berkualitas karena penyerapan tenaga kerja kita harapkan akan semakin besar. Suara berbeda muncul dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI yang mengecam penandatanganan Undang-Undang Cipta Kerja oleh Presiden yang dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada pemodal usaha dan sistem oligarki. Buruh juga mengancam akan kembali mogok bila undang-undang ini benar-benar diberlakukan. Nah, ketika kekuasaan tidak lagi dengan suara-suara rakyat, bahwa kami menyatakan sikap mosi tidak percaya terhadap kekuasaan. Lakukan pemogokan, aksi-aksi perjuangan dilakukan di berbagai macam kota akan terus berlanjut. Memilih untuk tidak ikut mengajukan judicial review, KASBI mengambil langkah dengan menggelar aksi massa buruh pada 10 November 2020 di sejumlah kota termasuk di Jakarta. Sebelumnya demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja berulang kali digelar di sejumlah kota dan mendesak Presiden untuk menerbitkan Perpu. Sayangnya, harapan kaum buruh seakan menguap begitu saja saat Presiden menaikkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja hari Senin kemarin. Tim Liputan Transmedia.